Karena itu, setiap kali Kaisar Langit dibuka, ras tingkat penguasa di 10.000 benua etnis akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik ke sana. Lagi pula, bahkan ras tingkat sovereign tidak akan pernah ingin melihat pembangkit tenaga listrik realem bumi dari ras lain di daerah mereka. Untuk memperebutkan sumber daya di Kaisar Jitian, setiap kali Kaisar Jitian dibuka, akan ada tubuh kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh di area itu. Bahkan kekuatan ras tingkat penguasa, itu tidak dapat dihindari. Untungnya, di Huang Jitian, pembangkit tenaga listrik tingkat atas tidak dapat dimasuki. Meskipun pembunuhan itu kejam, itu tidak akan menghancurkan langit yang memadamkan bumi. Kalau tidak, bahkan di wilayah khusus seperti Huang Jitian, tidak tahan lemparan mereka. Saya tidak tahu apa yang Penatua Sui katakan tentang kaisar ini. Qin Yichen bertanya sambil tersenyum. Anda dapat melihat bahwa Tuan Muda Qin juga sangat tertarik dengan Huang Jitian. Meskipun perubahan pada wajah Qin Yichen sedikit, Sui Jinghua melihatnya dengan jelas. Dia juga terkekeh dan segera berkata, kebetulan keluarga Kekaisaran Kabut Air kita memiliki hak untuk langsung memasuki Huang Jitian. Langsung ke Huang Jitian? Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Setiap kali Huang Jitian terbuka, di pintu masuknya, akan ada pembunuhan yang kejam, dan kekuatan ras yang tak terhitung jumlahnya akan memulai pembunuhan yang kejam di sini, sehingga satu langkah ke dalamnya. Namun, di benua 10.000, ada 10 ras tingkat sovereign, tetapi mereka memiliki kualifikasi untuk langsung memasuki Huang Jitian. Huang Jitian, yang hanya dibuka setiap 1000 tahun, dapat menjadi salah satu yang pertama memasukinya dengan cepat, dan seringkali dapat memperoleh beberapa peluang yang perlu diperoleh setelah persaingan yang ketat. Hanya 10 ras tingkat sovereign ini yang memiliki kualifikasi ini. Dan ras tingkat penguasa dapat mempertahankan status yang tak tergoyahkan, dan memiliki hubungan yang sangat besar dengan Kaisar Jitian ini. Hadiah yang saya bicarakan adalah memberikan kualifikasi untuk masuk langsung ke Tuan Muda Qin. Sui Jinghua memandang Qin Yichen dengan senyuman di matanya. Tetapi suara samar itu membuat Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Bahkan Qin Yichen, ketika dia mendengar berita itu, dia merasakan beberapa fluktuasi dalam pikirannya. Meskipun Human Rache tidak pernah berpartisipasi dalam Huang Jitian, tetapi hanya membayangkan saja tidak sulit untuk mengetahui bahwa ini menarik banyak orang. Betapa mengerikannya acara akbar 10.000 klan itu nantinya. Betapa berharganya kualifikasi untuk masuk langsung. Dan Sui Jinghua berkata bahwa dia akan diberi kualifikasi ini. Penatua Sui, hadiah ini terlalu mahal, dan Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, meskipun kualifikasi ini memiliki godaan besar baginya, tetapi dia masih berkata dengan waspada. Jangan khawatir tentang Tuan Muda Qin, inilah yang patriark biarkan aku memberitahumu, selama kamu mau. Melihat penampilan Qin Yichen, Sui Jinghua sepertinya tahu apa yang dia ingin tahu. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, Tuan Muda Qin tidak tahu, keluarga saya tidak berniat pergi ke Emperor Ekstrim. Setelah mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku dan mengangguk. Dia tahu bahwa kompetisi di Huang Jitian benar-benar bisa dibayangkan. Bahkan kekuatan puncak ras tingkat sovereign tidak dapat mengatakan bahwa itu dapat mundur dari seluruh tubuh. Sekali dalam 1000 tahun, meski terlihat cukup tua, untuk balapan level sovereign, itu hanya beberapa jentikan waktu. Faktanya, bahkan untuk balapan level penguasa, akan ada beberapa periode kekosongan di pembangkit tenaga listrik. Jadi tidak setiap Kaisar Jitian, setiap balapan level penguasa akan berpartisipasi. Penatua Sui, beri aku waktu untuk berpikir. Setelah samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, Qin Yichen baru saja membuka mulut dan berkata, Tuan Muda Qin, tinggal 10 hari lagi. Jika Anda memikirkannya, tolong beritahu saya sebelumnya. Sui Jinghua tertawa pelan, berkata, 10 hari. Mata Qin Yichen menyipit sejenak, lalu mengangguk, dan setelah melengkungkan tangan dengan kekuatan meja bundar, dia pergi bersama Lei Yun. Penatua kedua, apakah menurutmu anak ini akan berjanji? Melihat siluet menghilang di Imperial Family Square, seorang lelaki tua bergumam dan bertanya pada Sui Jinghua. Tenang, dia pasti tidak akan menolak. Mulut Sui Jinghua membangkitkan senyuman dan berkata dengan percaya diri, seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Qin Yichen. Hehe, biarpun dia jahat, masuk saja ke sana. Mendengar ini, banyak wajah yang kuat menimbulkan seringai. Setelah keluar dari alun-alun keluarga kekaisaran, Qin Yichen masih kaget pada Sui Jinghua yang menyiapkan hadiah untuknya. Pada saat tertentu, mata Qin Yichen tiba-tiba sedikit membeku, dan di matanya ada warna samar yang melintas. Ikuti aku, segera. Tatapannya menyapu, dan setelah transmisi suara Lei Yunyu, sosoknya berjalan langsung menuju jalan lain. Melihat Qin Yichen yang tiba-tiba berubah arah, mata indah Lei Yunyu juga memancarkan warna keraguan. Jalan itu bukanlah arah menuju tempat tinggal sementara mereka. Namun, terlepas dari keraguan, wajah Lei Yunyu tidak menunjukkan apa-apa, melainkan mengikuti secara alami. Di bawah berjalan seperti itu, tubuh Qin Yichen bergerak langsung ke jalan yang gelap. Segera, tubuhnya berhenti tiba-tiba,
Lalu dia melihat ke belakang dan tiba-tiba tertawa. Tuhan itu licik. Apa kau tidak lelah setelah sekian lama bersamaku? Ketika tawa Qin Yichen baru saja jatuh. Dalam kegelapan, siluet tiba-tiba muncul seperti hantu. Siluet itu terbungkus jubah hitam, dan ada kecenderungan samar untuk benar-benar menyatu ke dalam kegelapan. Di atas siluet itu, ada nafas yang sangat kuat yang memancar darinya, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa puncak. Tanda seru. Tanda seru. Kamu adalah Qin Yichen. Siluet itu sepertinya terkejut bahwa dia tidak sama sekali. Suara yang agak serak datang dari jubah hitam. Sepertinya dia sengaja mengubah suaranya. Apakah kamu tidak mengajukan pertanyaan, padahal sudah tahu jawabannya? Qin Yichen terkekeh, tidak setengah takut. Meskipun Peak Giant sangat kuat, tetapi hanya satu orang yang tidak mengancamnya. Terlebih lagi, Qin Yichen samar-samar menyadari bahwa orang ini tampaknya sedikit berbeda dari Sui Jinghua, dan dia tidak boleh berani melakukannya sendiri. Aku hanya ingin memberitahumu, berhati-hatilah dengan skema berbahaya. Pria berjubah hitam itu samar-samar bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, dan kemudian terdengar gumaman dari jubah hitamnya. Apa maksud Tuhanmu? Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit dan bertanya. Waspadalah terhadap Sui Jinglong, wajah mereka tidak sebaik yang kamu lihat. Pria berjubah hitam itu tampak mengerang sedikit sebelum akhirnya membuka mulutnya dan berkata,